Prio selaku pemilik apotek Adam yang bertempat di Jalan Ceruk nih Pak, benar nih? Di Jalan Ratu Ayu. Oh, di Jalan Ratu Ayu nomor 6. Wadi, Taman Sidoarjo. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya. Baik, atau langsung kita mulai aja? Langsung dimulai aja. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profil dari Bapak Prio ini? Silakan Pak. ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prio. Saya lahir di Jombang. Oh, Jombang. Jadi orang desa ini. Ya. Alhamdulillah kalau siapa itu? Tukul Arwana. Ya. Orang desa rezeki kota. Alhamdulillah. Amin. Ya. Merantau semenjak tahun 90, saya kuliah di Surabaya. Kuliahnya pun di Fakultas Ekonomi, bukan di farmasi. Tapi begitu bekerja sejak awal, sambil kuliah sambil bekerja itu di farmasi. Yaitu rentetan perjalanannya. Berarti sambil kuliah juga kerja gitu ya Pak? Sambil kuliah sambil bekerja. Mulai dari saya ini bekerja mulai dari awal istilahnya, jadi salesman sampai bisa jadi koordinator, supervisor, sampai alhamdulillah terakhir saya jadi kepala cabang atau branch manager di salah satu perusahaan farmasi di Jawa Timur. Jadi area coverage kami di Jawa Timur. Dan pensiun tahun 2011. Jadi sebenarnya apotek ini tahun 2008 sudah berdiri, Apotek Adam. Sambil kami bekerja di tempat lain juga. Itu untuk menjalin network ya, jaringan baik dengan pedagang besar farmasi, ya, banyak relasi, otomatis kalau punya teman banyak bisa dikasih diskon yang tinggi. Jadi itu ya. Mungkin sebelumnya nih Pak, bisa diceritakan atau dijelaskan sedikit mengenai latar belakang didirikannya Apotek Adam ini bagaimana ya Pak? Ya, berangkat dari pengalaman Bapak sebagai orang farmasi, karena lepas SMA itu kerjanya sudah di bidang farmasi. Ya, jadi tahulah istilahnya seluk-beluk distribusi atau pemasaran obat-obat di farmasi. Mulai dari beberapa sektor, baik dari sektor apotek, alat kesehatan di laboratorium, rumah sakit, dan termasuk toko obat. Jadi demikian. Untuk selanjutnya, apakah boleh kami tahu untuk Apotek Adam ini didirikannya kapan ya Pak? Apotek Adam kami berdiri semenjak tahun 2008. Jadi sampai sekarang sudah berapa itu? 14 tahun ya. Iya. Nah, itu. Apa ada persyaratan untuk membuka Apotek Adam ini Pak? Kalau bilang ngomong masalah persyaratan, kalau dulu perizinan itu mudah sekali. Karena begitu kita urus kelengkapan, ada apotekernya, ada asisten apoteker, yang jelas juga ada lokasi, ya, termasuk prasarana-prasarana yang diperlukan. Gampang sekali kita bawa ke Dinkes, nggak lama, paling sepekan, 2 pekan sudah muncul surat izin apotek. Jadi itu. Kalau sekarang perizinan apotek itu prosesnya panjang dan lama karena harus ada izin mendirikan bangunan atau IMB. IMB pun bukan IMB bangunan, tapi IMB bangunan yang usaha. Izin mendirikan bangunan yang usaha. Jadi rentetannya panjang sekali pengurusannya, dan persyaratannya juga lumayan ribet juga. Ya itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah selama Bapak membangun usaha ini terdapat kendala atau yang lain gitu Pak? Dan kalau memang ada kendala, bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut seperti itu?
Alhamdulillah kalau kita bicara bisnis farmasi, bisnis farmasi itu sangat aman dari rentang pasang surut. Artinya apa? Setiap orang pasti memerlukan obat. Itu bisnis itu yang rentang pasang surut beda dengan bisnis yang lainnya. Yang penting kita itu sabar dan telaten. Nah, itu aja. Pada saat usaha, bagaimana Bapak membangun relasi dengan pemasok? Pemasok distributor ya, seperti pedagang obat farmasi itu. Iya, BBF. Nah, sama PBF ya kita jalin kerjasama. Banyak sih sekarang yang namanya PBF itu. Jadi intinya sekarang itu orientasinya sudah dalam bentuk bisnis. Siapa yang bisa kasih diskon tinggi, kita beli. Nah, itu aja. Yang penting kita beli barangnya original, artinya kita tidak beli dari PBF yang mohon maaf dalam tanda kutip meragukan gitu. Jadi PBF yang benar-benar resmi. Baik, untuk selanjutnya, apakah kami boleh kasih Pak untuk modal awalnya sendiri? Awal itu relatif ya, yang penting ada properti dalam bentuk bangunan. Kalau untuk prasarana dan isinya itu relatif tergantung besar kecilnya ya. Tapi saya kira cukup lah kalau kita pakai modal 500 sampai 750 juta. Lalu dari modal yang sampai 500 sampai 700 juta itu keuntungannya bagaimana Pak? Ini yang susah dijawab ya. Yang penting sekarang itu bisnis farmasi, jualan obat itu tidak seenaknya kita menjual harga, menetapkan harga, karena setiap obat itu sudah ada HIT-nya, harga eceran tertinggi. Jadi kita menjualnya tidak lebih dari HIT itu. Kadang-kadang juga menjengkelkan, kita HPP atau harga pokok beli itu lebih mahal daripada HIT kadang-kadang. Nah, kalau gitu yang si malakama buat kami. Jadi itu. Kalau bicara keuntungan relatif juga ya, jadi kita tidak bisa sampaikan secara vulgar karena batasan HIT itu sudah jelas sekali. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk menentukan target pasar untuk usaha Bapak ini? Target pasar itu kalau bicara usaha retail, yang datang ke kami customer atau pasien itu kan juga beragam ya, bervariasi. Mulai yang mohon maaf pakai celana kolor sampai pakai dasi pun ada. Jadi cuman kalau kita bicara target market itu tidak bisa dipilah-pilah ya. Kelihatan orang pakai celana kolor tapi belinya banyak ya Pak. Banyak, tapi ada yang orang pakai mobil bagus, perlente, tapi belinya kadang-kadang yang murah-murah, minta yang murah. Itu jadi kita bisa tentukan kalau memang kita bisa jualan produk yang mahal, dalam tanda kutip mahal itu yang kualitasnya lebih bagus ya kita tawarkan yang itu dulu. Tapi kalau sudah mentok nanti kantongnya kita sesuaikan dengan kantong mereka. Kalau boleh tahu kebanyakan obat yang dijual di apotek Adam ini generik atau paten ya Pak? Variasi ya sekarang ini kami menjualnya ada obat generik, obat paten, ya, alat kesehatan, bahkan obat-obat herbal juga ada. Iya, obat-obat herbal juga ada dan termasuk konsumer macam popok bayi pun juga ada, macam celana sunat itu. Meluas berarti ya Pak ya? Luas ya. Ya, cakupannya daripada customer cari di tempat lain, kalau memang kita bisa usahakan, kita usahakan di tempat kami. Baik Pak, untuk selanjutnya ini perkembangan dari awal didirikannya Apotek Adam ini sampai sekarang itu apa saja Pak? Bicara perkembangan ya yang jelas kalau awal-awal usaha itu
itemnya kan tidak sebanyak sekarang. Iya. Nah, variasi item itu aja yang kita bisa lihat. Kalau dulu awal buka itu mungkin cuma 1000 SKU sistem copy unit atau 1000 item, 1000 macam nama obat. Sekarang hampir 3000 sudah. Ada 2800-an sekian. Itu apakah sudah ada cabangnya untuk apotek ini sendiri, Pak? Kebetulan kami ada cabang di 2 tempat, jadi ya, alhamdulillah. Amin. Ya. Apa ada rencana untuk menambah cabang lagi, Pak? Insya Allah, mohon doanya saja. Bisnis gitu. Ya, mohon doanya saja, mohon doanya. Semoga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dari apotek Bapak dengan apotek-apotek yang lainnya? Dalam segi apa ini? Mungkin dari cara penjualan, pemasarannya seperti itu, Pak. Gitu ya. Bicara bisnis apotek, pasti sering kalau beli di apotek itu yang jual menjengkelkan, dilayaninya lama. Iya. Ya. Tapi silakan buktikan di tempat kami melayani pertama dengan ramah, yang kedua dengan cepat, yang ketiga kita usahakan untuk bisa mengedukasi customer atau pasien. Jadi kita jelaskan sedetail mungkin sehingga mereka bisa nyaman dan insya Allah kembali lagi ke tempat kami untuk beli. Nah, itu. Baik, Mungkin dari kami itu saja, Pak. iya pertanyaan itu Untuk saja. wawancara hari ini, terima kasih Pak telah Terima menyempatkan kasih. waktunya. Sama-sama, terima kasih, sukses selalu buat kalian semua.